Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min dzururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala wa man yuzlilhu hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini. Qau Allahu ta'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu ma- taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubikum wa man yuti'illaha wa rasuluhu faqad faqad faza fawzan azim. Hadir, hadirin yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagi kehidupan yang masih diberikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidak pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian, tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khotib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan, dan bermunajat kepadanya. Sehingga akan menimbulkan ketentraman dan keterangan dalam setiap kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa naqatihi wa la namutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya,
Dan janganlah sekali-kali kau mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 102. Dan tentunya selawat serta salam semoga selalu tercurah tak terhentinya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dalam khutbah singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini, di mana kita sedang menjalani masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari setahun. Sudah banyak orang yang meninggal, tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita. Tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia, siapa saja dan kapan atau di mana saya bisa meninggal dunia. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan di dunia menuju kehidupan akhir adalah kematian. Masril Muslimin rahimullah dalam surat Al-Baqarah ayat 28, Allah berfirman, kaifa ta'furuna billahi wa kuntum amwatan fa summa yumitukum tumma yuhyikum tamma ilaihi turja'un. Bagaimana kalau kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadi yang mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibni Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada lalu menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Maka apa saja kewajiban yang kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan berharga ini. Pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surah Al-Mulk ayat 1-2, Allah berfirman, Tabarokalladzi biyadihil mulku wa hum ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal yabtaliyakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizun ghafur. Satu, Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, fa inna khairal amali adwamuhu wa in khol. Artinya, sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah rutin atau berkelanjutan meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sempurna mungkin. Baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita, pastikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang saleh, yang dapat mendoakan kita kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berisi diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak solih yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khatimah. Apa itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia
ia mengucap kalimat La ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis syahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabatnya bertanya, bagaimana membuat beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal salih sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selain berusaha dengan segenap amal soleh, untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dan mempersiapkan kehidupan kita yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.